Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Psikologi Sosial yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan merupakan hasil proses dari beberapa pertimbangan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, maka pengambilan keputusan sesungguhnya bukanlah hal yang sederhana. A. Gaya pengambilan keputusan individu. Ada dua dimensi dalam gaya pengambilan keputusan, yakni orientasi nilai atau value orientation, yaitu tipe pengambilan keputusan berorientasi nilai, fokus pada tugas atau masalah teknis, dan fokus pada orang atau sosial. Kompleksitas kognitif atau cognitive complexity, yaitu mengindikasikan tingkat di mana seseorang memiliki toleransi ambiguitas dan kebutuhan terhadap struktur. B. 4 gaya pengambilan individu. 1. Direktif. Individu dengan gaya direktif toleransinya rendah dalam ambiguitas. Ia mencari rasionalitas, efisien dan logis. Keputusan dibuat dengan informasi yang minimal dengan menilai beberapa alternatif, membuat keputusan cepat dan fokus pada jangka pendek. 2. Konseptual. Individu dengan gaya konseptual cenderung luas pandangannya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif. Fokus mereka adalah jangka panjang. Mereka sangat baik dalam menemukan kreativitas pemecahan masalah. 4. Behavioral. Individu dengan gaya behavioral memiliki tingkat kompleksitas kognitif yang rendah. Namun mereka memiliki perhatian yang mendalam terhadap organisasi dan perkembangan orang lain. 3. Analytical. Individu yang bersifat analitis, toleransinya lebih besar terhadap ambiguitas. Fokus terhadap keputusan yang bersifat teknis, berkeinginan mencari informasi yang lebih lanjut, dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif. Persepsi dan pengambilan keputusan. Definisi persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 3, yaitu yang pertama pelaku persepsi, yang kedua target, dan yang ketiga situasi. Pelaku persepsi adalah penafsiran seseorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, di antaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Yang kedua ada target. Target adalah gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara individu memandangnya. Misalnya saja, suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Yang ketiga ada situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui satu pemilihan alternatif dari berbagai alternatif. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang optimal adalah rasional. Artinya dia membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Terdapat asumsi-asumsi khusus yang mendasari model ini. Asumsi tersebut yaitu A. Model rasional. 6 langkah dalam model pengambilan keputusan rasional diurutkan sebagai berikut. 1. Tetapkan masalah. 2. Identifikasi kriteria. 3. Keputusan. 4. Alokasikan bobot pada kriteria. 5. Kembangkan alternatif. 6. Evaluasi alternatif. 7. Pilihlah alternatif terbaik. B. Asumsi model. Model pengambilan keputusan rasional yang baru saja digambarkan mengandung sejumlah asumsi sebagai
kejelasan masalah. 2. Pilihan-pilihan diketahui. 3. Pilihan yang jelas. 4. Pilihan yang konstan. 5. Tidak ada batasan waktu atau biaya. 6. Pelunasan maksimum. Brainstorming. Definisi brainstorming. Teknik brainstorming pertama kali dicetuskan oleh Alex Osborne pada tahun 1953 dalam bukunya Applied Imagination. Brainstorming berarti to storm a problem with ideas, menyerbu suatu masalah dengan ide-ide. Brainstorming atau penyerbuan dengan ide-ide yang sebanyak mungkin terhadap suatu masalah dilangsungkan dalam suatu pertemuan. Teknik ini pada dasarnya adalah menerapkan diadakannya suatu sidang serbuan gagasan untuk memecahkan masalah. Tujuan brainstorming bertujuan untuk mendapatkan gagasan dan ide-ide baru dari anggota kelompok dalam waktu yang relatif singkat tanpa adanya sifat kritis yang ketat. Manfaat brainstorming: mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, mengalirkan ide-ide baru, menganalisis ide-ide, menentukan alternatif pemecahan masalah, dan merencanakan langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah. Polarisasi kelompok. Gejala mengumpulnya pendapat kelompok pada satu pandangan tertentu disebut sebagai polarisasi kelompok. Myers 2012-375 menyatakan bahwa group polarization adalah ketika kelompok menghasilkan keterkaitan pada sejumlah kecenderungan anggota. Sebuah penguatan pada kecenderungan rata-rata anggota, bukan sebuah pemisahan dalam kelompok. Terjadinya polarisasi kelompok antara lain dimulai dengan adanya diskusi dalam kelompok yang memunculkan ide-ide yang sama, di mana hal ini semakin kuat jika prasangka sosial antara anggota kelompok rendah. Dalam kehidupan sehari-hari, adanya pemisahan diri atau self-segregation, di mana para pria masuk ke dalam kelompok pria dan perempuan masuk ke dalam kelompok perempuan. Juga salah satu faktor yang dapat membentuk polarisasi kelompok. Terdapat juga polarisasi kelompok dalam sekolah, dalam komunitas, dan sebagainya. Myers 2012 378 sampai dengan 382. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.